Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berjumpa lagi, bertemu lagi dalam satu keadaan yang baik, yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan lewat sebuah pujian. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu, karena sungguh Engkaulah pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Kami naikkan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi kita.
Sekali lagi, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Petrus di dalam pembacaan firman Tuhan ini menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Dia membesarkan nama Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tentunya ada alasan bagi Rasul Petrus menaikkan pujian kepada Allah, kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada alasan yang membuat dia memuji Tuhan. Dan pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar, alasan yang pertama, karena rahmat-Nya yang besar. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, karena rahmat-Nya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini alasan yang pertama. Rasul Petrus memuji Tuhan karena apa? Dia menikmati rahmat Tuhan yang besar. Rahmat Tuhan itu Rasul Petrus nikmati lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Demikian juga dengan setiap kita pagi hari ini. Di momen kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan di tahun ini, mengingatkan kepada setiap kita betapa Tuhan menyatakan rahmat-Nya yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menyatakan anugerah yang besar, kemurahan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena Yesus Kristus, Tuhan kita, Dia mati untuk menebus kita. Dia mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, bahkan Dia bangkit dari kematian untuk memberikan kepastian keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, alasan yang kedua kenapa Rasul Petrus berkata terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, karena melalui kebangkitan Kristus kita diberikan suatu hidup yang penuh pengharapan. Di dalam ayat yang ketiga bagian yang terakhir di sana dikatakan, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, melalui kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, kita harus mengerti bahwa lewat kematian dan kebangkitan Kristus, kita boleh memiliki satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kita harus menyadari, apalagi kita hidup di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit, yang sukar, yang mudah berubah-ubah, yang tidak ada kepastian di hari-hari ini. Kita harus mengerti bahwa lewat momen Paskah di tahun ini, kita ingatkan kembali bahwa apapun keadaan, apapun kondisi, apapun situasi yang sedang kita hadapi, yakinlah bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan ada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dapat berharap, karena pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Bahkan firman Allah berkata, orang-orang yang berharap kepada Tuhan
tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa Rasul Petrus dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, karena di dalam Kristus Yesus, lewat kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita, ada jaminan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-5 di sana dikatakan, ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang ketiga, bahwa ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, yakinlah bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Sekalipun kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan-keadaan yang tidak ada kepastian, keadaan yang mudah berubah-ubah, yakinlah bahwa di dalam Tuhan ada jaminan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, di mana kekuatan Allah akan kita nikmati, kekuatan Allah akan kita alami di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, mengapa Rasul Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus? Karena yang keempat adalah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita diberikan satu pengharapan kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak akan binasa, yaitu keselamatan kekal bagi saudara dan saya. Di dalam ayat yang keempat, dengan jelas firman Tuhan berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Apa itu? Yaitu keselamatan. Keselamatan adalah warisan yang tidak dapat cemar, warisan yang tidak dapat binasa, warisan yang tidak dapat layu, yang Tuhan simpan di surga bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita percaya lewat kematian dan kebangkitan Kristus, kita diberikan satu kepastian, kehidupan kekal, keselamatan kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua dengan firman-Mu pagi hari ini. Biar firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.